si pakalebi nato pada si pakai si pakatau si pakalebi nato pada si pakai. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tradisi Mendre Bola Baru adalah ritual adat dalam rangka memasuki rumah baru bagi masyarakat suku Bugis Sobe. Ritual yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta dan ini bertujuan memperoleh berkah kesehatan dan keselamatan bagi pemilik rumah selama menempati rumah barunya. Dalam proses pelaksanaan tradisi Mendre Bola ini ada 5 tahapan, yaitu menentukan hari baik, berputar mengelilingi rumah, Mendre Bola, Mak Bersanji, dan Mancera Bola. Selama kurun waktu sampai sekarang, tradisi ini sudah banyak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, seperti dalam menghidangkan makanan. Banyak nilai yang terkandung dalam upacara ini, nilai silaturahmi, kebersamaan, gotong royong, dan tolong menolong. Upacara ini adalah salah satu warisan budaya Nusantara yang sudah menjadi kewajiban untuk melestarikan budaya suku Bugis dengan menghormati, menghargai, dan mempertahankan budaya ini. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara,
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita lanjutkan obrolan kita di obrolan komunitas kali ini bersama dengan komunitas himpunan pelestari bahasa daerah Sulawesi Selatan. Ada Bapak Dr. Sumarlin Rengko HRSS MHUM, beliau juga akademisi dari Unhas. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rengko. Pagi Pak Ruslan. Iya, gimana kabar tak sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kembali berjumpa ya di acara obrolan komunitas. Nah kali ini kita akan membahas tentang tradisi lisan. Kemudian tradisi lisan ini mungkin bisa diberikan sedikit dulu gambaran nih Pak Rengko. Seperti apa? Iya. Sebelum masuk itu kemarin itu tanggal 17 ya kemarin. Iya. Itu bertepatan dengan Hari Buku ya. Iya, Hari Buku. Mm-hmm. Itu momen yang sangat penting bagi perkembangan literasi di dunia, Iya. di Indonesia atau lebih sederhananya di Sulawesi Selatan. Mm. Nah di Sulawesi Selatan ini kaya Pak Ruslan dengan tradisi lisan. Iya. Masih ingat kan waktu kita 20 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu Iya. istilah tutur tinular Tidur iya betul. itu kan dari Jawa yang Terkenal. hebat banget terkenal itu. Begitu pula di Selatan Iya. kita kenal kan Lagaligo. Lagaligo. Itu salah satu bentuk karya sastra Terpanjang. masyarakat Sulawesi Selatan yang terpanjang dan dia ke UNESCO. Mm. Nah, andai kan tidak ditulis itu, Iya. bagaimana bisa dikenal? Betul. Mungkin dikenal tapi tidak semua bisa memahami tradisi tutur itu ya, atau tradisi lisan itu. Jadi tradisi lisan, tradisi tutur atau dalam bahasa Inggrisnya itu oral study begitu gitu ya. Jadi itu tradisi yang dituturkan dari mulut ke mulut. Iya. Al-Quran juga itu lisan awalnya Iya. sampai diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian ditulis dalam Mazhab. bentuk mazhab. Betul. Itu Kemudian dikumpulkan iya menjadi betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya. Iya. Jadi untungnya ada yang menulis ya cerita-cerita apa namanya. Kalau mungkin dilihat dari sastra lisan ini sendiri, sebenarnya jenis-jenisnya itu apa saja? Iya, sastra lisan itu kaya juga sama di dalam karya sastra Indonesia. Ya. Sastra lisan itu terbagi atas 3 secara garis besar. Prosa, puisi, drama. Iya, iya. Prosa itu misalnya rupama atau dongeng, Iya, iya. atau parumama dalam bahasa Makassar. Orang Bugis juga mengenal mungkin rupama ya. Iya. Terus ada juga sindrili. Sindrili. Sindrili itu sindrili, misalnya Sindrili Datu Museng. Kita sudah menyaksikan filmnya kan? Iya. Datu Museng. Itu juga dari mulut ke mulut itu. Kemudian ditulis dalam teks lontara. Iya. Akhirnya dialiwahanakan kembali menjadi film yang sangat keren. Iya, iya. Seperti itu. Jadi mungkin itu seiring dengan perkembangan digital ya, ada revitalisasi dari naskah-naskah sastra lisan ini, Iya. kemudian divisualkan. Iya, maunya memang Indonesia seperti itu Pak Ruslan, bahwa bahasa daerah itu terus direvitalisasi. Ya, Iya, kita bahasa daerah terus direvitalisasi dengan apa? Misalnya setiap waktu itu ya, badan bahasa dalam hal ini saya ini bisa berbicara ya, mudah-mudahan bapak-bapak atau pemangku kebijakan mendengar di badan bahasa atau di Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Saya terlibat Pak Ruslan itu menyusun atau memutakhirkan kamus bahasa Indonesia bahasa Makassar tahun 2023 dan 2024. Bayangkan itu Pak Ruslan, 2 tahun itu negara sangat bertanggung jawab memutakhirkan kamus itu. Iya. Jadi ada kata-kata yang belum masuk yang misalnya dipengaruhi dengan dunia digital. Dulu kan tidak kita kenal cas. Iya. Sekarang masyarakat sudah kenal apa itu cas. cas sampai Iya, banyak istilah-istilah yang sudah masuk itu. Kemudian ada juga yang sebelumnya itu kan bahasa Bugis juga sudah digitalisasikan ya. Iya. Saat ini juga sementara digitalisasi bahasa Mandar di Sulawesi Selatan. Jadi itu juga bahasa itu termasuk tradisi lisan. Ya. Iya. Oh. Iya. Jadi negara memang sangat bertanggung jawab dalam hal ini merevitalisasi atau melestarikan bahasa daerah. Iya, karena kalau tidak seperti itu akan hilang. Betul. Iya.
Nah, kalau melihat bahwa saat sekarang ini mungkin dulu sih sebenarnya apa sebenarnya perannya sastra lisan itu? Ya, sastra lisan itu orang dulu itu media pendidikan, Media pendidikan. media berpikir positif, tentunya juga sebagai media hiburan. Iya. Iya, media berpikir positif. Salah satunya itu misalnya dalam bahasa Bugis itu Candinrara, dalam bahasa Makassar itu bunga ria-ria. Oh, iya. Jadi iya. mantra-mantra perempuan, mantra-mantra kecantikan itu sebenarnya kita diajar berpikir positif. Oh, Iya, misalnya ketika dia membaca atau menuturkan mantranya atau bunga ria-rianya atau candinraranya itu sebenarnya dia mengajar bagaimana dia percaya diri, confidence. Misalnya datang di studio membaca mantra ini bunga ria-ria supaya saya dilihat sama penyiar-penyiar RRI ini makin keren. Atau sebenarnya itu diajar kita berpikir positif. Iya. Sekarang istilah-istilah itu misalnya pelatihan public speaking, Iya. dengan mantranya atau sastra lisannya orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja dan lain itu mengajarkan dia percaya diri. Iya, Iya. luar biasa kan? Betul. Mau yang kita mengajarkan percaya diri, Iya. Jadi mempengaruhi juga ya Mempengaruhi. alam kesadaran kita ketika Iya. ada bacaan Betul. itu tadi, bacaan lisan itu. iya. Jadi sastra lisan itu semacam diklat Iya. public speaking atau percaya diri kepada penuturnya. Itu salah satunya di antara fungsi-fungsi yang lain. Ada juga misalnya sastra lisan terkait dengan lingkungan. Berarti masyarakat kita mau yang kita mengajarkan juga cinta lingkungan. Iya. Contoh, misalnya kenapa orang Goa atau orang Sinjai, orang Bantai dan sekitarnya menamai gunungnya Bawah Karaeng, Iya. mulut Tuhan. Sama juga di dalam Al-Quran itu kan diabadikan itu sungai Nil kan, Iya. betapa dekatnya manusia dengan lingkungan. Iya kan, kalau di Cina sampai ke Vietnam itu kan Sungai Kuning. Iya. Itu mengajarkan itu bagaimana manusia dekat dengan lingkungan. Dan sekarang juga isu-isu lingkungan itu semakin santer perubahan iklim. Artinya apa? Di dalam sastra lisan, misalnya penyebutan toponimi, Bawah Karaeng, Lompo Batang, moyang kita itu sangat mencintai lingkungan. Bayangkan nama gunungnya saja dinamakan mulut Tuhan. Jaga itu alam, itu bagian dari bentuk kesyukuran kita. Di situ kita hidup, di situ kita bersandar, dari situ air mengalir seperti itu. Wow, luar biasa orang-orang dulu menciptakan sastra lisan ini. Tapi kalau memang sebenarnya dulu itu sastra lisan itu sebenarnya dari mulut ke mulut, tetapi misalnya nih kalau ada sastra lisan misalnya tentang sindri itu memang apakah memang ada penciptanya khusus? Iya. Atau hanya sekedar berkembang dari mulut ke mulut begitu? Sastra lisan itu memang karakternya milik bersama. Sampai saat ini tidak bisa dikatakan Klaim. siapa penciptanya, Rengkok kah atau Pak Ruslan. Iya. Tetapi itu milik bersama. Tapi bisa juga dilihat misalnya perkembangan masuknya Islam abad ke-17 atau ke-19 bisa dilihat. Iya. Misalnya ini sastra lisan pengaruh Melayu, pengaruh Belanda, Iya. pengaruh Islam atau pengaruh Arab misalnya seperti itu. Itu lewat diksi-diksinya atau pilihan-pilihan katanya. Iya. Sebelum-sebelumnya itu kan sastra lisan misalnya baca-baca Toriol. Barakah atau baca-baca Toriol itu kan tidak ada barakat la ilaha illallah. Iya. Banyak hasil penelitian mengatakan bahwa ketika masuk Islam di Sulawesi Selatan, sebenarnya bukan cuma di Sulawesi Selatan, di Jawa juga sastra lisannya di mana-mana, Iya. itu ditutup, ada pembukanya basmalah ditutup dengan barakat la ilaha illallah. Itu pengaruh Islam. Artinya apa? kun Sebenarnya fayakun. iya betul, Pak Ruslan. Iya. Artinya apa? Masyarakat Sulawesi Selatan itu sangat terbuka, open. Dia bisa berasimilasi, tetapi tetap mempertahankan budayanya. Seperti itu. Iya. Terbuka dan menerima perkembangan yang baru. Masya Allah, Seperti luar itu. biasa. Iya. Baik, Pak Rengko, sebelum kita lanjut, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini. Iya. Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan
bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat. Kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik. Dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang.
Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus
Sumatera, silakan baca dengan bahasa Inggris. Ketika penasaran dengan bahasa Inggris, cari apa maknanya itu, apa pesan disampaikan. Menarik kan? Jadi sesuai dengan maunya negara. Apa maunya negara Pak Ruslan? Ada 3 maunya negara. Kuasai bahasa asing. Ya. Utamakan bahasa Indonesia. Ya. Lestarikan bahasa daerah lah. Masya Allah. Iya, jadi itu saja tanggung jawab kita itu sebagai warga negara. Ya. Ini memang maunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Sekarang Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, itu yang selalu diutamakan. Bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Lewat apa? Lewat teks-teks sastra lisan dibukukan dengan berbagai macam cara di era sekarang. Kalau dari teman-teman Himpunan Pelestari Budaya Bahasa Daerah ini untuk melestarikan sastra lisan ini, sebenarnya upaya-upaya apa yang telah dilakukan? Malam Kamis lalu kami di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan itu ada rakor se-Sulawesi Selatan. Nah, sayang banget ya tidak diundang. Apa yang diluncurkan Pak Ruslan? Ensiklopedia Kuliner Sulawesi Selatan. Keren banget itu ensiklopedia. Ada semua kuliner-kuliner. Ya. Jadi saya sebut di sini siapa penulisnya? Ada Pak Ketua, ada Pak Asis Nojeng. Ini luar biasa, ini Ketua HPBD sekaligus dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM. Ada Kakak Eka Yuniarsi, guru bahasa Makassar di Pemkot Makassar, SMP 2 Lusin. SMP 24 maksud saya. Ada Kak Mul. Perawat bukan universitas ya, Rumah Sakit Wahidin. Oh, yang pendongeng itu. Pendongeng, Kamul. Terus ada Ramla Dentonji, pengurus HPBD juga. Kami itu guru bahasa Makassar di Goa. Saya dan ada Pak Dirruka Sandarupa. Itu khas masakan Toraja, luar biasa. Itu keren banget itu ensiklopedia. Mudah-mudahan itu nama-namanya aja atau ada resepnya juga? Nama dan kisahnya. Misalnya rokok-rokok cangkuning. Kenapa namanya rokok-rokok cangkuning? Kapan disajikan itu? Seperti itu. Nah, itu sudah dibukukan? Sudah diluncurkan. Dalam bentuk digital? Atau sudah diluncurkan. Bukunya sudah jadi loh. Digitalnya saya belum masuk di kegiatan itu digital ya. Tetapi bukunya sudah diluncurkan dan tahun 2025 itu akan dibahasa Inggriskan. Jadi kalau ada tamu dari Rusia, dari Inggris, dari Australia, itu bisa menikmati buku itu. Luar biasa. Nah, itu salah satu bentuk upaya kami dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Kerjasama tentunya Balai Bahasa Sulawesi Selatan ya. Ada kira-kira berapa itu kuliner yang dibuat? Kurang dari 100. Kurang dari 100, pokoknya lebih dari 100 itu, banyak sekali. Iya. Dan itu sumbernya kalau misalnya nih kan ini mengumpulkan nama-nama kue tradisional ya, kuliner tradisional itu untuk referensi mengambil sejarah asal mulanya itu gimana? Oh iya, awalnya kami di Himpunan Pelestari Bahasa Daerah itu iseng-iseng. Akhirnya bikin kegiatan sesuatu. Singkat cerita pada momen tertentu, ada momen kita melihat kue. Bagaimana kalau kita tulis? Gayung bersambut, ada kegiatan di Balai Bahasa Sulawesi Selatan, dikerjasamakan lah. Akhirnya kami sekian orang turun ke lapangan mencari kue itu, sampai ke Selayar, sampai ke Toraja, sampai ke Baru dan lain-lain, banyak sekali. Di Selayar itu kami dengan Pak Nojeng ada kegiatan di Dinas Pendidikan. Jalan-jalan pagi, saya potret itu kue Selayar. Tidak ada dijual di Sulawesi Selatan lainnya, hanya di Selayar. Iya. Begitu pula makanan-makanan khas Toraja. Tidak ada, jangan cari di Bone, Pak Ruslan. Tak usah dicari di Goa, di Sumbias. Tidak ada, hanya ada di Toraja. Itu ditulis. Dan lain-lain banyak itu. Mudah-mudahan pendengar RRI penasaran dengan itu. Bisa menghubungi HPBD di Instagramnya. Nah, mohon nanti supaya ada bukunya juga di promo. Bagaimana kalau diluncurkan juga di sini? Boleh. Dibahas boleh kita nanti dibahas di sini. Menarik sekali itu. Baik, sebelum kita lanjut, kita hadirkan dulu kelong berikut ini. Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran
berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak.
FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan komunitas. Kita masih berbicara tentang sastra lisan. Nah, kalau tadi upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah membukukan ya dari mulut kemudian dihalamankan dalam bentuk tulisan ya. Siap. Kalau dari situ nanti ketika memang sastra lisan dibukukan, apakah ada yang membedakan dengan sastra lisan dengan sastra tulis ini gimana? Ya jelaslah berbeda ya, karena sastra lisan itu kan pertama tidak ada penulisnya ya. Iya. Jadi kita menulis data dari masyarakat milik bersama yang ditulis bersama. Iya. Tapi kalau sastra Tulis. modern, sastra tulis misalnya novel-novel tertentu yang ada penulisnya, Iya. itu kan berbeda. Itu kan bisa dikatakan milik pribadi, tapi ini kadang milik masyarakat, secara milik masyarakat. Iya. Ini adalah tanggung jawab moral. Kalau mungkin penulis sastrawan yang menulis novel, cerpen, itu kan tidak ada bebannya bahwa nanti salah. Ini kan bahaya sekali ketika saya menulis salah-salah, tidak begini. Iya. Kita menulis apa adanya. Kalau Kalau sastra lisan itu, ya. misalnya makanan-makanan personal itu dan ceritanya, kisah-kisahnya tidak ada. Apa adanya, betul-betul apa adanya. Oh, iya. Iya, seperti itu. Terus kita kan bisa dikatakan penelitian di lapangan, data di lapangan ditulis, dibawa, dikumpulkan ya. Iya, Misalnya khusus ini yang kuliner, pengalaman kami di kuliner Sulawesi Selatan, itu betul-betul perjuangan yang luar biasa. Iya. Ada makanan yang tidak hanya ditahu namanya saja, tapi tidak pernah dinikmati. Iya. Jadi salah seorang teman itu membuat, Iya. coba begini caranya membuat, akhirnya dipotret, digitalisasi, dimasukkan di salah satu bagian yang di kuliner itu. Contohnya apa itu? Contoh makanan, Iya. palu kaloa. Oh, kalau Iya. 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 Palu kaloa itu aslinya itu kepala kambing. Oh, Iya. ternyata. Kepala kambing Iya. yang dimasak sedemikian rupa, yang salah satu bumbunya tidak digoreng tapi disangrai. Sangrai ya. Iya. Sekarang kan digoreng. Iya. Ya, berbeda kan dengan aslinya, itu Digoreng. salah satunya. Yang kedua kadang-kadang masyarakat belum bisa bedakan ya. Palu mara dengan palu kaci. Iya. Mara itu yang Makassar punya, kalau kaci itu yang di Endrekang ya? Atau bagaimana? Palu mara sama-sama ini masakan dari Makassar. Oh, Makassar. Palu mara itu mara artinya kering. Heeh. Kaci itu asam. Asam. Kalau yang sekarang banyak di masyarakat itu, semua yang berair itu dikatakan palu mara. Padahal itu tidak. Kalau palu mara sedikit, hampir tidak ada air tapi ada. Iya. Ya, biasanya dicocol dengan serutan mangga muda Iya. atau mangga bengkal. Kalau palu kaci, oke, kita membahas makanan ini. Rasanya lapar kini pemirsa. Iya. Kalau palu kaci itu berkuah, Iya. gitu berkuah. Nah, inilah kita tulis ramu di dalam buku. Makanan ini atau kuliner ini kita ramu dalam buku, menghasilkan sebuah ensiklopedia. Iya. Iya. Wah, menarik. Karena banyak memang hal-hal yang tidak ada di banyak sekali di luar sana itu, makanan dan kisahnya itu sebenarnya tidak seperti itu, tetapi dipahami oleh masyarakat hari ini akhirnya salah. Iya. Ini salah ya. Makanya lewat kuliner ini, lewat ensiklopedia kuliner ini kita mengedukasi masyarakat, memberikan pengetahuan, oh seperti ini ternyata. Wow, keren ya. Iya. Nah, kemudian karakteristik dan fungsi sastra lisan itu sendiri tadi sudah jelaskan fungsinya sebagai hiburan, identitas budaya dan kalau karakteristiknya itu seperti apa, Kak? Karakteristik sastra lisan itu kan sebenarnya sastra lisan itu kan sifatnya sudah milik masyarakat, tetapi bisa dikaji dengan berbagai perspektif. Iya. Misalnya dengan psikologi, kan tentang sastra anak, tentang sastra anak ya. Iya. Yang ada sastra anak yang barusan tahu, Yang sastra anak, misalnya Pemalika. Labung Kobungko, cerita tentang Labung Kobungko. Oh iya. Atau misalnya lebih terkenal Kerbau dan Si Penggembala Sapi. iya, seperti itu kan sastra anak. Jadi lewat sastra lisan ini kita bisa mengajarkan kepada anak-anak misalnya tentang keberanian, tentang kejujuran, tentang saling menghargai. Ya ini masih sangat konteks dengan hari ini. Itulah salah satu karakternya sastra lisan juga, bahwa sastra lisan itu mengajarkan tentang karakter, kejujuran lah, kesetiaan, tanggung jawab, dan karakter-karakter lainnya. Kalau yang saya masih ingat sekarang itu kan sering diceritakan orang dulu itu kalau mau tidur itu
cerita Nenek Pakande dari Sopeng. Iya. Itu termasuk sastra lisan. Iya, lisan ya. Itu juga memang diceritakan untuk anak-anak supaya ini anak-anak tujuannya bukan hanya tidur sebenarnya ya, Iya. tetapi di situ ada kan sebenarnya tidak pernah muncul itu dari Pakande kan. Iya, tidak pernah muncul kan. tapi sering dikabarkan bahwa nanti itu muncul mau maghrib. Maghrib. Nah, supaya anak-anak takut supaya sebelum maghrib ada mie di rumah. Itu salah satunya. Sebenarnya tidak benar juga dikatakan ditakut-takuti, ditakut-takuti, tapi itu wahananya itu supaya sholat maghrib, Iya. mandi ki, sebaiknya ganti pakaian ki kalau malam. Terus apalagi? Ini salah satu bentuk makan bersamanya orang dulu. Wah, cocok. Sangat menghargai makan bersamanya. Orang dulu itu tidak baik sekali itu kalau tidak makan bersama malam. Iya. Pasti dicari semua mana yang mana. Iya, itu salah satu bentuk itu dikasih. Sekarang betapa susahnya orang makan bersama kan, Betul. apalagi menyiar seperti Pak Ruslan itu misalnya kan, itu kan kenapa mesti ada malam, karena masyarakat itu sangat menghargai yang namanya makan atau kebersamaan. Kebersamaan. Bukan di meja makan ya, tapi duduk bersila. Duduk bersila. Dan itu akan terbangun secara emosional ya. Betul. Antara orang tua dengan anak. Iya. Dan betapa banyaknya sekarang anak-anak yang tidak merasakan itu, Pak. Betul. Iya. Jadi sekarang itu kenapa bisa kita itu tidak ada kebersamaan dalam hal seperti itu, karena satu, karena pergeseran sastra lisan. Tidak ada sekarang lagi sinetron-sinetron, misalnya terlalu banyak itu dengan sinetron-sinetron yang mestinya tadi Pak Ruslan katakan itu khusus didengarkan untuk anak-anak. Iya. Benar. Sekarang sinetron apa? Tidak membedakan lagi anak-anak, Iya. dewasa, remaja, semua didengar semua. Itu berefek. Iya. Iya. Oke. Dan begitu banyaknya kita punya sastra lisan, Dik, ketika memang tidak ada upaya untuk melestarikannya dengan cara tadi itu dibukukan, itu akan semakin hilang. Dan bahkan ada juga bahasa-bahasa yang sudah mulai punah ya. Ada punah. Menurut hasil penelitian Ya. Badan PBB UNESCO, setiap 2 hari ada sekian ratus yang hilang. Wah. Iya. Ya. Dan jangan salah, di Sulawesi Selatan itu Pak Ruslan, Ya. bahasa yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Bugis. Oh. Tapi yang paling rawan juga musnah itu bahasa Bugis. Karena banyak faktor. Misalnya Pak Ruslan merantau lagi ke Makassar. Ya. Itu bahasa Bugisnya kalau tidak dipakai kan punah terancam itu. Betul. Jadi banyak faktor yang bisa suatu bahasa akan punah. Termasuk juga kebijakan atau politik. Setiap anak-anak ketika tidak belajar bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, ingat akan hilang bahasa daerahnya. Ya. Iya. Jadi harus ada kebijakan itu dipertahankan bahasa daerah di semua jenjang pendidikan, minimal seperti di Jawa dan Jawa Barat. Iya, iya, iya. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Dan ini yang memang kita sering rasakan ya. Kadang perkawinan misalnya beda suku, tapi yang lucunya lagi ketika sama-sama satu suku tapi tidak, anaknya itu tidak pakai bahasa daerah itu. Betul. Jadi kemarin kami ada kegiatan diskusi-diskusi ringan. Teman saya orang Pinrang, orang Pinrang saya sebut ya, orang Pinrang, terus menikah juga sama orang Bugis. Di rumahnya tidak ada yang bahasa Bugis. Akhirnya apa di perantauan dia kehilangan atau mengalami kepunahan bahasa Bugisnya. Ya. Itu salah satu faktor merantau pergi di Kalimantan. Coba bayangkan. Ya, ya. Dia tidak memakai bahasa lagi daerah. Tidak ada bahasa daerah dia pakai lagi. Tapi di sana dia belajar bahasa daerah. Ya. Tapi bahasa Bugis bergeser. Ada juga sebagian seperti itu karena kan tidak bisa dimunafikan perantau Sulawesi Selatan ini kan di mana-mana ada kan. Tetapi ada juga kompleks di luar Sulawesi Selatan ini bertahan bahasa Bugis, bertahan bahasa Makassar. Ya. Ada di misalnya kampung-kampung Bugis, kampung-kampung Makassar itu masih ada bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Iya. Ya. Terakhir mungkin ini Kak Ringo tentang tantangannya ini sastra lisan di era modern saat sekarang ini begitu banyaknya sekarang apa namanya ya termasuk tantangan yang dihadapi oleh sastra lisan sekarang ini untuk semakin eksis di khususnya anak-anak muda sekarang ini. Tantangan pasti era digitalisasi ya. Iya. Produk baru semakin bebas masuk didengar, itu
ketika sastra lisan tidak bisa diwahanakan lebih baik, Iya. tidak bisa masuk menjadikan potensi persaingan itu atau digitalisasi itu akan hilang. Tapi ketika digitalisasi itu dijadikan peluang, saya kira sastra lisan menjadi peluang. Bahasanya tadi Pak Ruslan itu bisa menjadikan pundi-pundi ekonomi, pundi-pundi kemaslahatan, dan tetap bisa bertahan sebagai media pendidikan anak bangsa. Oke, mungkin terakhir Pak Ringko, apa yang ingin sampaikan kepada pendengar kita nih, khususnya sastra lisan kita nih, supaya tetap bisa lestari dan tidak akan punah? Ya, tentunya saya banyak berterima kasih kepada RRI Perempat Makassar 92,5 FM karena dengan ruang dan waktunya ini selalu saja diberikan diskusi-diskusi bincang-bincang budaya. Termasuk saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Bahasa dalam hal ini, Kantor Balai Bahasa Sulawesi Selatan, terus teman-teman di HPBD, dan khusus masyarakat yang bukan penggiat bahasa daerah. Ayo bersama-sama kita menjaga sastra lisan dengan berbagai macam cara. Contoh, kalau kita berada di dinas kesehatan, ayo ramu papan mata ada di situ minimal lontara. Kalau kita sebagai direktur CP tertentu, ayo deh bikin di papan mata aksara lontara. Kalau kita anak muda yang punya bisnis baju kaos, coba deh membuka bisnis baju kaos yang ada pernik-pernik lontaranya atau huruf lontaranya. Kalau kita pengusaha kuliner, ada dosnya. Coba tulis di situ teks-teks kelong yang cantik, yang penuh makna. Ketika sebelum dinikmati kuenya dibaca dulu itu, menarik ini. Jadi semua kalangan bisa ikut bergerak melestarikan bahasa dan sastra lisan kita. Wah, keren nih. Baik, terima kasih Ringko atas waktunya dan juga motivasinya. Bagaimana kita sama-sama punya peran penting untuk melestarikan khususnya sastra lisan ini jangan sampai punah ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Pak Iman, boleh kan foto? Angin memiriku pasangan ditujui tontonan. Mana tanahku andi punna dingin tangin sitan. Kapasan-pasan dia ikan Lantambangi kumuria nakumbangu mapi danda caping kelong rilang ereku pakai caping